Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haryani Sastra Anggreni dengan NIM 2001019. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama itu kita masuk ke uji toksisitas. Apa sih uji toksisitas itu? Di sini, uji toksisitas adalah suatu keadaan yang menandakan adanya efek toksik atau racun yang terdapat pada bahan sebagai sediaan single dose atau campuran. Toksisitas adalah pernyataan kemampuan senyawa menyebabkan timbulnya gejala keracunan, di mana uji toksisitas ini umumnya bertujuan untuk menilai resiko yang mungkin ditimbulkan dari suatu zat kimia toksikan. Uji toksisitas pada dasarnya bertujuan untuk menekan resiko bahaya yang ditimbulkan bagi manusia, sehingga umumnya uji toksisitas dilakukan pada binatang, hewan bersel tunggal, atau sel kultur. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk menentukan yang A itu merupakan potensial suatu senyawa sebagai racun, B untuk mengenali kondisi biologis atau lingkungan munculnya efek toksik, dan yang C mengkarakterisasi aksi dan efek. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari uji toksisitas ini? Yaitu terdapat 5. Yang pertama itu pemilihan spesies hewan uji, galur, dan jumlah hewan. Yang kedua, cara pemberian sediaan uji. Yang ketiga, pemilihan dosis uji. Yang keempat, efek samping sediaan uji, dan yang terakhir yaitu 5, teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan selama percobaan. Selanjutnya kita masuk ke apa saja sih jenis-jenis uji toksisitas tersebut. Nah, untuk uji toksisitas yang pertama itu uji toksisitas akut, di mana uji toksisitas akut adalah uji toksisitas terhadap suatu senyawa yang diberikan dengan dosis tunggal atau dosis berulang pada hewan percobaan yang diamati selama 24 jam atau selama 7-14 hari. Prinsip uji toksisitas akut yaitu sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan pada beberapa kelompok hewan uji dengan 1 dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap adanya efek toksik dan kematian. Hewan yang dikorbankan karena sekarat di mana menunjukkan indikasi rasa nyeri, sakit, dan stres dihitung sebagai hewan mati yang berkaitan dengan pemberian sediaan uji. Hewan yang mati selama percobaan dan yang hidup sampai akhir percobaan dinekropsi untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas. Tujuan uji toksisitas akut adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat secara akut, memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis, merancang uji toksisitas selanjutnya, memperoleh nilai LD50 suatu bahan atau sediaan, serta penentuan penggolongan bahan sediaan dan pelabelan. Untuk tata pelaksanaan dari uji toksisitas akut ini ada 5. Yang pertama, hewan coba spesies mamalia termasuk non-rodent bila memungkinkan jantan dan betina. Yang kedua, dosis, di mana dosis maksimum yang tidak mematikan. Yang ketiga, hewan uji coba separuh dikorbankan, diamati perubahan-perubahan makroskopis dan mikroskopisnya. Yang keempat, separuh hewan lain diamati setiap hari selama 14 hari terhadap yang pertama itu perubahan berat badan dan yang kedua perubahan makroskopisnya. Yang kelima, setelah hari ke-12, semua hewan uji coba dikorbankan, diamati perubahan makroskopis dan mikroskopis pada jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, dan jaringan lainnya. Dan yang terakhir itu yang keenam, dibuat kurva dosis responnya.
Kita masuk ke uji toksisitas subkronis. Uji toksisitas subkronis adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan pada hewan uji tertentu selama kurang dari 3 bulan. Prinsip dari uji toksisitas subkronis adalah sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji dengan 1 dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari. Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku segera dinekropsi, dan organ serta jaringan diamati secara makropatologi dan histopatologi. Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup dinekropsi. Selanjutnya dilakukan pengamatan secara makropatologi pada setiap organ dan jaringan. Uji toksisitas subkronis oral adalah untuk memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut, informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu, informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksik, dan mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas zat tersebut. Pengamatan pemeriksaan yang dilakukan dari uji ketoksikan subkronis meliputi: yang pertama, perubahan BB yang diperiksa paling tidak 7 hari sekali. Yang kedua, masukan makanan untuk masing-masing hewan atau kelompok hewan yang diukur paling tidak 7 hari sekali. Yang ketiga, gejala kronis umum yang diamati setiap hari. Yang keempat, pemeriksaan hematologi paling tidak diperiksa 2 kali pada awal dan akhir uji coba. Yang kelima, pemeriksaan kimia darah paling tidak 2 kali pada awal dan akhir uji coba. Yang keenam, analisis urin paling tidak sekali. Yang ketujuh, pemeriksaan histopatologi organ pada akhir uji coba. Berikut tata cara pelaksanaan dari uji toksisitas subkronis. Yang pertama, pemilihan hewan uji dapat digunakan rodent dan non-rodent. Sebaiknya dipilih hewan uji yang peka dan memiliki pola metabolisme terhadap senyawa uji yang semirip mungkin dengan manusia. Disarankan paling tidak 1 jenis hewan uji dewasa, sehat, baik jantan maupun betina. Jumlah yang digunakan paling tidak 10 ekor untuk masing-masing jenis kelamin dalam setiap kelompok takaran dosis yang diberikan. Yang kedua, pengelompokan. Minimal ada 4 kelompok uji, yaitu 3 kelompok dosis dan 1 kelompok kontrol negatif. Hal ini disebabkan karena untuk regresi minimal digunakan 3 data, sehingga dapat dianalisis hubungan dosis dengan efek. Yang ketiga, takaran dosis. Bergerak dari dosis yang sama sekali tidak menimbulkan efek toksis sampai dengan dosis yang betul-betul menimbulkan efek toksik yang nyata. Minimal digunakan 3 peringkat dosis dengan syarat dosis yang tertinggi sebisa mungkin tidak mematikan hewan uji, tetapi memberi wujud efek toksik yang jelas atau nyata. Sedangkan dosis terendah yang digunakan setingkat dengan ED50-nya. Yang keempat, pengamatan berupa wujud efek toksik atau spektrumnya. Semua jenis perubahan harus diamati. Untuk uji toksisitas yang ketiga yaitu uji toksisitas kronis. Uji toksisitas kronis oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama sebagian besar umur hewan uji. Uji toksisitas kronis pada prinsipnya sama dengan uji toksisitas subkronis. Tetapi, sediaan uji diberikan selama tidak kurang dari A. 9 bulan untuk bahan uji yang secara umum dikenal aman, atau B. 12 bulan untuk senyawa murni atau bahan uji yang memiliki potensi toksik. Tujuan dari uji toksisitas kronis oral adalah untuk mengetahui profil efek toksik setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang, dan untuk menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik. Selanjutnya,
Jumlah dan spesies pada uji ini biasanya memakai satu spesies hewan atau lebih, kecuali ada indikasi lain. Biasanya dipakai tikus, anjing, primata. Jumlah untuk tikus umumnya 40-100 ekor dalam setiap kelompok perlakuan dan kontrol. Nah, untuk cara pemberiannya sama seperti uji subkronis. Kriteria seleksi dosis juga sama. Pengujian pada tikus biasanya 9 bulan sampai dengan 1 tahun atau bahkan lebih lama. Tetapi dianjurkan masa uji tidak lebih dari 12 bulan karena takut ditimbulkan komplikasi. Untuk pengamatan dan pemeriksaan ini perlu dilakukan pada pemeriksaan berat badan, konsumsi makanan, uji laboratorium, dan pemeriksaan pasca mati. Suatu percobaan yang baik yaitu dengan memberikan perlakuan pemaparan untuk kedua jenis kelamin terhadap bahan kimia dengan dosis yang berbeda. Dalam waktu percobaan, efek bahan kimia dapat menggunakan hewan coba hingga 500 ekor. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.